Tiga, dua, satu, bincang santuy. Lu Demen Smackdown pertama gimana sih? Gue juga pengen tahu lu gimana pertama. Dulunya sih memang dari game juga sebenarnya. Jadi, Oh, dari games iya, itu apa? game, game itu kan game yang dulu kan kita konsol Sega kan, Sega. Nah itu Oh, yang game yang arcade itu loh, arcade. iya, WrestleMania Nah yang itu, bisa ngeluarin terus gitu kan? nah itu yang Doing Badut kan, Undertaker bisa ngeluarin hewan. Bisa Nah, ngeluarin mayat dari tangannya gitu. iya. Jadi dari game awalnya. Itu Jadi, juga berarti ya. iya, ya kenapa? Iya, berarti dari game juga terus habis itu ngikutin ya. Ngikutin, tapi yang mulai mulai berlanjut itu ya zaman-zaman RCTI itu loh, yang zaman Iya, Edwin ini Jones yang itu baru. top nih. Heeh, Baru heeh. lanjut Itu lanjut sampai kayak sekarang. Smackdown doang sih, tapi lumayan lah. Mm-mm. Kayak Soalnya pokoknya. soalnya ceritain sama temen gue, itu kan Smackdown, Pin. Ada show satu lagi tuh yang lebih lama, namanya Raw East War dulu kan Raw East War kan Iya, Raw. dulu. Wah, itu lebih berdarah-darah itu katanya, gini ngomongnya kan begitu. Oh iya bener kalian, iya berdarah-darah nih. Padahal Smackdown juga kadang ada darah dulu. Iya kan? Iya. Oh iya, sekarang kan ratingnya kan PG-13 kan? Apa bimbingan orang Eh, tua Sebenarnya sekarang? G Mm-mm. G general. General ya. Cuman matokinnya memang tetap ke PG. Tapi sekarang udah mulai kalau untuk dewasa boleh lah. Maksudnya udah nggak mau terlalu anak-anak lagi. Makanya kan sekarang kan juga ada pengembangan dikit kan lu kalau lu nonton kan. Iya. Apalagi kan kayak Nah, kemarin kan yang match Rey Mysterio sama Seth Rollins kan, yang I for I itu kan kayaknya nggak cocok anak itu. Meskipun cuma skenario tuh bola plastik ya, bola itu plastik. udah lihat belum behind the scene-nya? Itu Ya, bola mata bohongan. ya, tapi kan gini bro, opini yang dikembangkan itu kan ya kayaknya nggak cocok buat anak-anak gitu. Dari opini kan Iya, kayak gitu. Nah, menurut lo iya. sekarang ratingnya itu apakah sudah rating dewasa atau gimana? Menurut lo sendiri sekarang? G, yang tadi gue bilang sebenarnya ya kalau Extreme Rule itu sebenarnya iya sih, maksud gue mestinya kalau lagi kayak khusus Extreme Rule gitu mestinya dirubah lah ya. Nah, Hmm, juga sih soalnya benar kata lo itu iya. hmm. Meski Iya bohongan. soalnya Hmm. iya. Kan Soalnya juga iya. ditiru-tiru. Iya, kan rencana kan mau pakai efek itu, efek CGI ya, yang efek film itu kan. Tapi nggak pakai itu Iya tapi kayaknya. Iya. iya makanya gue loh mana nih efek CGI-nya? Nggak taunya tadi pas lagi ngecek Iya. tadi siang dapat behind the scene-nya, lu lihat aja tuh ada tadi tuh yang gue ngobrol-ngobrol sama temen gue di Facebook tuh. Nih Oh. behind the scene-nya tahu kan. Hmm. Jadi dikasih bola. Jadi cepat, gerakannya cepat si Seth Rollins sama Rey Mysterio. Seth Rollins itu antara Seth Rollins ngasih atau ngopernya cepat atau enggak udah ada di kantongnya Mysterio. Jadi udah dipegang mata palsu. Iya. Tapi ini Seth Rollins pinter ya sampai muntah-muntah gitu dia. Aktingnya Ya, hebat banget. cuman kalau muntahnya beneran sih itu. Beneran muntah. Jadi Mabok darah. itu lagi muntahnya. Oh ya bro, kalau ini ngikutin nggak? Kalau AEW, saingannya WWE ngikutin nggak? Sekarang gue cuma ngikutin Impact Wrestling. AEW bukan untuk gue. Oh, Impact ya. Nah, kalau ngomongin Impact ya, sekarang kan Impact Wrestling kan banyak mendatangkan superstar dari WWE tuh, kayak Heath Slater kan, kayak Baru ini nih. ya, lagi rame kan Iya, yang Slater. kemarin kan anniversary nih. Menurut lo sendiri kira-kira itu langkah yang tepat nggak buat Impact Wrestling? Kira-kira pas nggak ya? Tepat nggak untuk kedepannya gitu? Kan dari mantan WWE Kalau ya. ya ngerti kok. Ya gimana ya? Masalahnya bukan masalah bagus nggak bagus. Ya kalau mau lu ngomong apakah suatu promosi ngedatengin, maksudnya promosi di luar WWE ya, di Iya, luar iya. WWE, masukin superstar dari WWE ya
kalau lu bilang pantas apa atau nggak bagus apa enggak, ya udah pasti bagus lah untuk ngebagusin promosi mereka kan, dan untuk kedepannya ya pasti bagus. Cuman ini kalau untuk kasus yang kayak Impact Wrestling ini kan karena situasi juga sih Kon, karena kemarin kan banyak yang dipecat itu. PHK massal iya, kan? Iya, pecat massal. Gara-gara ini, gara-gara corona. Itu juga dia masukin, ya belum tentu kayak beginilah gitu. Tapi kalau menurut untuk kedepannya ya pasti bagus lah orang ini superstar yang ada yang dari WWE ya kan, atau sama yang satu lagi yang dulunya di TNA balik lagi gitu kan. Iya. Kayaknya menurut gue pribadi sih itu langkah yang tepat, tapi nggak bisa juga dilupain untuk TNA yang original kan. Itu juga harus dikembangin. Nah, iya, kesalahan WWE ini gue lihat dia itu yang bibit NXT itu malah nggak dikembangin di main roster. Contoh kayak Sami Zayn jadi apa gitu, Bo Dallas dulu jadi apa sekarang nggak? Gitu. Nggak dikembangin, itu masalahnya. Ya? Vince-nya. Iya. Iya. Kalau Triple H-nya mah udah mati-matian itu, gila. Iya. Dia mencari bibit baru kan, kalau Triple X itu kan pengembangan. Pokoknya X kan di NXT kan, yang ngerjain kan anak-anak di X. Nah, Triple H sama Road Dogg kan. Iya. Menurut lo Bro Marvin, kalau semuanya udah di tangan Triple X, kira-kira WWE ini jaya nggak atau gimana? Menurut lo pribadi? Kalau misalkan ini nanti orang pada bilang cepetan deh si Vince koit pakai bahasa koit aja. Gitu atau apa ya? Enggak gini, kalau menurut gua kita ya oke lah, memang yang dari yang di NXT itu udah kelihatan bagus. Emang bagus. Iya. Emang bagus. Emang keren sih yang di NXT itu, keren banget. Udah kelihatan lah hasilnya, dia orang udah si Triple H-nya udah bagus untuk apa ya namanya supaya ngebagusin superstarnya lah gitu ya. Iya, pengembangannya kan. Cuman memang kita kan belum tahu gimana sih dia pas nanti bekerja di main roster. Kita kan belum tahu. Itu. Gue bilang untuk sekarang gue nggak berani ngomong, 50-50 aja dulu. Karena belum tentu sih di main roster tuh dia bakal sama bagusnya kayak di NXT. Makanya kan kayak Finn Balor kan sekarang dia balik ke NXT kan. Finn Balor, kemudian Tyler Breeze. Iya. Soalnya Vince-nya nggak suka sama Finn Balor. Padahal tuh bagus, karismatik loh orangnya. Dia kan apalagi kan jadi body pack itu bagus padahal. Iya. Cuman kan lu tahu sendiri kalau Vince McMahon kan nggak suka yang kecil-kecil. Krempeng-krempeng. Gaya yang berotot. Iya, makanya kan Braun Strowman yang di ini kan, yang di push kan. Nah, Braun Strowman itu gimana ya? Gue sih sebenarnya dari dulu dukung ya dia jadi Universal, maksudnya jadi championnya ya, mau WWE ya Universal suka, udah dukung lah, sekarang dapat, tapi malah sekarang gue rasa kayak gitu. Dulu kan soalnya di bookingnya kurang kuat. Iya, padahal awalnya tuh kan dia monster gitu kan, sampai di Shield aja nggak bisa ngelawan kan, tapi makin kesini makin ini. Ya? Gue lupa loh. Dulu itu pas dia debut itu kan Ambrose sama Roman Reigns aja nggak bisa ngelawan. Iya, di buatnya gitu. Iya. Sekarang udah. Lu ingat gini, The Great Khali ingat gak? Iya. Kali. Itu kan dia Undertaker loh. Enggak wrestling, kalau ini mah bisa wrestling. Lucu itu. Iya. Jadi The Great Khali itu kan monster kan, bahkan debutnya itu bisa ngalahin Undertaker kan, tapi makin kesini makin jadi komedi gitu. Playboy Punjabi playboy. Iya.
Oh ya bro, kalau Fiverr view favorit apa sih untuk Bro Marvin? Oh, yang general ya? Hmm. Maksudnya per tahun apa nama secara keseluruhan? Nama ini, nama acaranya. Yang suka apa biasanya? Event apa? Iya, ah, iya brandnya berarti kan? Iya brandnya. Eh, ya. Gue nggak, karena suka semua ya, jadi bingung ya. Kalau lo apa coba? Kalau gue sih sekarang Smackdown sebenarnya. Itu Kalau TV. kalau kalau Review, kalau kan kalau review. Fiverr itu Royal Rumble. Oh, iya itu juga semua suka lah Royal Royal Rumble. Rumble. Ngelempar begitu. Iya itu satu. Hmm. Terus kalau yang jadul ya, yang jadul apa ya? Apa ya? A- up- Soalnya bagus sih. iya. Soalnya bagus banget. Bingung ya. Iya, Jadi jadi nggak bisa kenapa? ngomong. Cuman Iya, ya. kemarin nih ya, abis nonton SummerSlam, sorry, Extreme Rules. Hmm. Gue perhatiin kayaknya tiap event Extreme Rules tiap tahun ya, tiap tahun kok keren-keren ya. Lu nyadar nggak? Ini sih Kayaknya, matchnya karena ini ah, ah, matchnya itu kan tidak normal kan, tidak seperti yang iya, ditayangkan tiap minggunya. iya, karena pakai no disqualification yang aneh-aneh gitu kan. Enggak, Hmm. soalnya gue perhatiin kayak kemarin aja, kayaknya bebas banget mereka ini, nggak ada restriction, kayaknya Hmm. nggak kaku, enak aja gitu. Hmm. Ya, ya kelihatan kayak mereka ini juga lost, ngerti kan? Nggak ada kayak, oh gue mesti kayak ketekan gitu, main terpaksa, ngerti kan? Iya, iya. Jadi, dan kayaknya bagus-bagus sih karena kemarin, bahkan yang silly-silly kayak Bray Wyatt lawan Braun Strowman aja kemarin bagus. Iya. Sampai ini loh, sampai kita bingung yang menang siapa nih? Bray Wyatt atau Braun Strowman ini? Bray Wyatt. Iya, karena gue pikir yang menang itu ya Alexa Bliss yang menang mungkin. Itu, oh ya, gue juga mau nanya ke lu nih. Kan kalau di wrestling itu kan ada dua kategori ya, Iya. superstarnya. Hmm. Gimmick karakternya. Eh, lu lebih demen gimmick atau karakter storyline yang real life basis, ngerti kan ya? Yang based on real life, Hmm. apa yang ada kayak yang ngeyel-ngeyel fantasi kayak Braun Strowman, sorry, Bray Wyatt gitu-gitu, apa lu lebih demen? Kalau gue pribadi sebenarnya lebih condong suka yang body painting itu loh. Yang mana? Yang body painting kayak relief gitu kan, yang memang dia beda. Contoh kayak Jeff Hardy kan, body painting itu yang Oh, iya. atau mungkin Finn Balor kan, body painting. Iya. Itu Real life. lebih kalau reliefnya kan memang kayak gitu juga kan, mereka kan suka art juga kan, suka seni juga kan, secara Iya, iya. reliefnya. Iya, iya, iya. Oh, berarti lu lebih condong ke real life ya? Gue juga Iya, kemarin kalau gue sih lebih suka yang ngeyel-ngeyel gitu, yang lebih karakter ngeyelnya. Cuman yang real life juga suka ya. Cuman soalnya kalau karakter ngeyel tuh kalau bagi gue jadi bisa ngembangin otak untuk berfantasi. Gue ngerti nggak? iya Sama paham. kayak, iya sama juga kayak itu karena juga suka film ya. Jadi ya udah nggak. Kayak Undertaker itu kan dikira setan beneran kan, padahal manusia yang di ini Undertaker itu kan dikira setan beneran, padahal ini karakter doang. Jangan-jangan Alexa Bliss itu Sister Abigail. Kayaknya sih, Iya kayaknya bisa. Bliss itu, Itu kok akal. Itu iya, masuk akal banget. Nah, menurut gue gini, kan dia kan pas dari mix tag team kan kenapa langsung dipasangin? Kan dari mix tag team nih ya, iya, kan dipasangin Braun Strowman sama Alexa Bliss kan pertama dari dulu nih. dari dulu. Nah, terus emang pas itu kan emang ya udah cuman pair biasa kan, nggak ada hubungan ke Bray Wyatt. Cuman kalau sekarang mau dibikin skenario-nya Alexa Bliss Sister Abigail itu bisa banget, bisa banget. Padahal dulu kita ngira Nikki Cross untuk Sister Abigail, dikira itu, Iya. dikirain dulu ya. Tapi memang sekarang kayaknya Itu kan udah mati. siapa? Sister Abigail tuh udah mati. Ya udah mati untuk ceritanya kan.
Udah mati. Ceritaan iya. Iya, kan cerita udah dijelasin sama riwayat dari dulu. Sister Abigail tuh sebenarnya sudah meninggal di Iya. camp mereka yang kebakar Iya. apa gimana ya. Hmm. Udah meninggal. Cuman ya bisa aja sih kalau sekarang skenario sebenarnya selama ini dia masih hidup dan Sister Abigail tuh saya Alexa Bliss atau enggak Hmm. tadi baru ngeliat YouTube. Sebenarnya Iya. sebenarnya Sister Abigail tuh udah meninggal, Hmm. ya kan? Cuman dia itu ya kalau udah meninggal kan roh ya, roh Iya, spirit roh. ya, spirit. Spirit. Hmm. Jadi spirit dia itu menjadi manifestasi, lo ngerti kan pakai bahasa kayak Iya, gini? iya. Paham, 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 paham. Iya. Menjadi manifestasi dari yang dekat sama kita. Oh, Ngerti? berarti kayak merasuki jiwa seseorang gitu kan? Iya, Kayak. jadi dia ngelihat si Bro Irza ini dekat sama siapa? Kan kayak Braun Strowman kan dekatnya sama Alexa Bliss. Hmm. Iya, iya. Makanya dia berubah wujud jadi Alexa Bliss. Oh iya, ini referensi filmnya tinggi nih, Bro Marvin nih. Referensi filmnya tinggi. Nanti kalau gue cerita lagi nih kenapa gue bisa suka film, lo lebih kaget lagi. Iya. Superstar yang favorit lu siapa sih, Bro? Kalau gue dari dulu sih, ya Ken sih. Ken. Ken Iya. kenapa milih Ken? Ada alasan khusus Ken? Sebenarnya gue tuh dari dulu awal-awal kenal wrestling ya. Iya. Maksudnya dari dulu tuh sebenarnya nggak suka. Dulunya nggak suka, malah justru. Jadi dulu tuh pernah ngelihat ada siapa ya, apa mama gue yang sakit, apa saudara sakit di rumah sakit ya. Waktu kecil nih ceritanya. Iya. Sekitar ya pertengahan 90-an gitulah. 98 apa 97 masih SD kan. Terus begitu iya, jadi begitu ngelihat lagi dia lagi tidur di rumah, kan di dalam ruangan tidur rumah sakitnya ada TV ya kan. Oh, TV Terus udah ya. gitu ada TV nyala lagi nyetel Indosiar. Oh. Indosiar kan dulu Dulu CW kan. iya, dulu. 96 Iya, nggak salah. 96 97 ya kalau nggak salah tuh. nggak tahu lah pokoknya tanggal berapa. Iya kayaknya ituan kan ya. Begitu Iya. ngelihat kalau nggak salah ada Hulk Hogan sama yang lain di dalam cage gitu kandang kan. Terus Steel begitu cake. ngelihat ya steel cage lagi kayak siapa pokoknya lagi kayak drama gitu lah. Pas ngeliat ini olahraga gulat ini apaan sih? Nggak jelas banget kayak aneh apa gitu dulu malah sebenarnya. Terus udah gitu freak gitu ngeliatnya freak jujur aja ya. Ini kan dulu. Terus udah gitu pas udah SMP gitu ya. Ya kan pas SMP itu kan tahun akhir 99 awal 2000 gitu ya. Iya. Nah, itu kan awal lagi Smackdown lagi ngetop itu kan di situ. Iya kan? Iya. Tutupnya. Iya. Di awal 2000 gitu orang pada Smackdown yang Edwin Jody. Itu pas itu yang ngetopnya juga bukan programnya aja, gamenya. Oh iya, memang Itu game dulu itu mendukung loh. Game itu mendukung, ya. ingat nggak lo? Iya, ingat banget. Itu game itu yang Game ya, Smackdown 1 apa Smackdown yang 1 itu. game sama yang di RCTI itu? Iya. Itu game Smackdown PS1 dulu ya, yang kita mainin itu. Iya. Itu barengan keluar sama yang di RCTI itu, sama Edwin Jody itu. Barengan kayaknya. Kan rilisnya kan tahun 2000 itu kan. Nah, Iya, gamenya dulu apa RCTI dulu ya? seingat gue sih kayaknya gamenya dulu deh, Bro. Gamenya dulu Oh kayak. kan, Iya. gamenya dulu kan. Iya. Jadi gini ceritanya, kenapa bisa suka? Gara-gara waktu itu kok kayaknya orang pada yuk main Smackdown di rumah gua. Kan teman-teman kedenger kan ya. Iya. Iya kan, apa sih main gulut-gulutan gak jelas. Maksudnya walaupun di PS dulu. Iya. Mikirnya kan gitu. Gitu. Ada teman satu, ya kan dari SD juga, satu SMP juga. Main dulu katanya, baru lu pasti lu suka deh, ini juga lagi ngetop. Terus nih gue pinjemin, ya kan? Pinjemin kaset PS1 Smackdown. Terus begitu ini, loh
kok ini main gulat begini kok pas sebelum mulai ada filmnya, ada kayak video film begini, terus udah gitu apa kok ini kok ada yang kayak pakai mata putih kayak setan begini nih namanya Undertaker. Dulu pokoknya nggak ngerti kan. Iya, Iya. karena Gitu, iya. terus udah gitu terus habis itu yang paling nyolok sih Debra kan, yang ngerti lah. Ya kan? Laki-laki paham lah. Iya. Aduh, begini juga nih, wah keren nih nih. Nggak, maksudnya di situ langsung ketangkepnya kok ada kayak film, ada drama begini. Ini kan maksudnya olahraga gulat ya, maksudnya kok ada kayak ada filmnya, ada yang karakter kayak setan, ada yang cewek seksi, kok aneh gitu ngelihatnya kan. Cuman terus coba mainin, enak juga nih ya main gamenya kan. Dari main gamenya udah gitu kok ini yang Drog kan dulu kan Drog ngetop tuh ya. Nah itu temen yang minjemin tuh ngomong sampai teriak-teriak if you smell di kelas segala macam. Ya kan? Jadi tahu. Begitu ngeliat, begitu nyoba, oh ini kayaknya menarik nih acara Smackdown ini coba nonton sekali ya kan. Dari situ oh kayak film ya. Nah dari situ tertarik. Dulu kan dulu kan tengah malam, bro. Tengah malam itu sempat tidur atau gimana? Coba kan dulu kan 10:30 kan mainnya. Iya. Ya nggak apa-apa. Walaupun cuma potongan, soalnya penasaran kan, kalau kita penasaran kan mau jam berapa aja kan langsung laju aja kan. Terus udah gitu jebret. Oh kayak film, ada storyline-nya, ada gini-gini. Wah menarik ini ya ternyata ya olahraga. Ya maksudnya show gulat inilah maksudnya ya kan. Keren juga maksudnya. Yang bikin tertarik tuh ya Undertaker itu sebenarnya kalau boleh jujur. Karena karakternya kok setan gitu, kayak dukun-dukun. Iya kan? Iya, terus udah gitu. Wah, keren nih ternyata. Terus dan untungnya dan ya pas seiring berjalan waktunya sekarang begini akhirnya nyadar, wah, untungnya gue dulu pas ngefansnya tahun segitu, pas lagi keren-keren masih Attitude Era kan. Iya, Attitude Era. Zaman dulu gitu gitu. Coba kalau gue baru ngefans tahun 2006 2008 mungkin gue makin gak suka kali. Iya kan, kita nggak mau udah gitu di situ. Ya udah, akhirnya dulu kan karena lagi ngetop, akhirnya di sekolah. Ya gue nggak tahu ya kalau sekolah lu ya, SMP lu ya Zaya. Dulu di SMP gue kalau tiap istirahat ya udah main Smackdown beneran. Itu nggak dilarang guru tuh. Nggak dimarahin guru. Orang dulu gitu. Nih ya, dulu main Smackdownan, kadang dipukulnya beneran. Terus kan ada tong sampah tuh di dalam kelas, dipukul pakai tong sampah, pakai pengki dipukul. Bener-bener Artinya ini apa ya? Kita kan terhipnotis jadinya kan kita. Itu nggak sih dulu? Iya, karena gini, kita kan waktu kecil tuh kan nonton kayaknya itu real, dikira itu kan real kan, karena memang zaman dulu kan yang namanya medsos belum ada kan, bocoran belum ada, makanya kan kayak real gitu kita nontonnya. Ikut-ikutan juga nggak dulu lo? Kalau gue sih nggak, cuma sebatas nonton aja gitu kan, karena memang kayak gitu. Kalau gue ini bro, biasa kalau sekolah ngabisin waktu di perpustakaan biasanya. Kutu buku. Jangan niru SMP gua dulu deh. Oh ya bro, yang tentang Evan kemarin, yang Extreme Rules itu, gimana menurut lo? Ramai gak atau gimana? Tunggu, kan tadi lo nanya kan kenapa Ken ya? Ya kenapa Ken? Kan dulu lihat kok orang kok sukanya The Rock, Stone Cold dulu kan itu yang paling disuka ya. Yang The Rock, atau enggak Triple H, 3 itu favorit orang-orang. The Rock sih nomor 1 kan. Iya. Sudah gitu, ya nggak apa-apa sih. Tapi ya itu salah satu yang bikin gua tertarik tuh ya, selain Undertaker, Ken itu kan dulu kan cuman apa filmnya, film pembukanya itu, video pembukanya itu cuman kayak merah gitu, kayak sesuatu bahaya mau datang gitu. Terus dia tuh kan entrance-nya keren kan. Iya, keren banget. api-api gitu.
pakai api begitu, dia kayak pengontrol api gitu. Nah ya dari situ gue sama ya dia karena bodinya kan, kayaknya gede banget dia raksasa. Walaupun di situ ada Undertaker, ada Big Show, nggak tahu kenapa kalau ngelihat dia tuh proporsional aja raksasanya, nggak kayak yang lain gitu. Tapi sebenarnya proporsional juga sih. Nah dari situ terus udah nggak tahu ngelihat dia kayak karismatik aja gitu. Jadi ya sampai sekarang kalau ditanya siapa ya Ken, tapi yang lain juga suka gitu ya kan. Mungkin terus, faktornya ini bro, faktornya kan Ken itu kan misterius, kita nggak tahu wajahnya seperti apa kan, wajahnya juga nggak ketahuan kan, itu jadi itu faktor juga sebenarnya sih. Dulu kan bertopeng dia kan. Sama juga apa kan waktu itu bilang, dikasih tahu sama temen kan, dia adiknya Undertaker, emang adiknya beneran? Satu lagi nih, tau nggak kenapa? Pas yang awal-awal demen, terus itu kan teman yang minjemin pertama. Nah ternyata terus pas ngobrol ada satu teman bangku kalau nggak salah ya kan, kayaknya dia satu bangku. Loh, lu baru tahu? Gua mah demen dari dulu pin WWF, WWF ini malah dari sebelum katanya dari tahun 97 gue udah demen. WCW gue juga demen. Akhirnya lu tahu nggak? Gua karena masih baru lagi hot-hotnya itu pas lagi belajar juga ngobrol terus tentang itu. Sampai lu bahkan gue duduk satu bangku sama dia, nulis di meja pakai pulpen, nulis. Gue cuma nulis gini, Ken vs Undertaker menang siapa? Gue tanya. Terus gue nulis lagi apa? Goldberg lawan Stone Cold menang siapa? Kok sama ya? Ujung-ujung enggak. Dulu kan kan lagi gitu kan. Tapi dia kasih tahu Goldberg tuh beda perusahaan dan dulu WCW gitu kan. Terus gitu. Pas itu ujung-ujungnya karena sering ini ketahuan sama guru fisika yang killer. Kena daplak guru jadinya. Iya. Ya? Ini ngeliat kegep pas nulis di meja. Iya kan? Lu bersihin tuh. Akhirnya pas begitu belum pulang gue ngebersihin pakai thinner itu meja kayu. Padahal ada tulisan Ken Undertaker. Lu juga ngapain sih nulis beginian di meja? Mencontekan ulang. Lu nulis Smackdown di meja. Aduh. Emang itu sih karena itu masa-masa kita kan, dan kita menganggap itu kayak real gitu. Ken itu memang juga. Ken itu kan memang misterius juga. Gue juga suka sebenarnya karena memang wajahnya kan nggak kelihatan, makanya misterius. Ketahuan itu pas 2003 kalau nggak salah ya, yang dia buka topeng itu. Iya, pas topeng. Lagi mau feud sama VD. Mau bikin itu kan dia kan mau bikin film apa yang misteri itu Ken. Gue lupa judulnya. See No Evil. See No Evil ya, betul ya. Padahal dulu kita lihat itu wajahnya angker ya, kayak gosong gitu. Iya. Ternyata cuma iya. Kan make up-nya jago sih, tim make up di sana jago banget itu. Iya. Nggak taunya make up doang. Pas kita ngeliat kayak, lu kena, ini kenapa? Emang kebakar nih mukanya, kan ceritanya kan dia kebakar kan. Iya. Storyline-nya gitu. Tapi ini ya sayangnya Ken tuh makin kesini kayak dibuat lemah gitu dia. Makin kesini kan dibuat lemah Ken, makin kesini. Dulu kan kuat banget dia. Ya, itu. Kalau skenario-nya dia udah jadi manusia kan. Iya, udah jadi wali kota dia. Bincang santuy.